Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Hai orang-orang beriman, janganlah ada di antara kamu satu golongan yang mencerca, merendahkan golongan yang lain. Jangan-jangan orang-orang yang direndahkan itu jauh lebih baik dari orang yang merendahkan. Jangan pula hendaknya perempuan merendahkan perempuan yang lain. Jangan-jangan perempuan yang direndahkan itu lebih baik dari yang merendahkan. Surat Al-Ahzab ayat 11. Kaum muslimin berbahagia, pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberi rahmat, iman, kesehatan, kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Salat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pengajian kita kali ini akan membahas kemurkaan Allah bagi orang yang sombong dan suka merendahkan, meremehkan, melecehkan, memandang rendah orang lain. Kaum muslimin berbahagia, di antara sifat-sifat buruk manusia adalah sombong, merasa paling hebat, merasa paling tinggi, merasa paling super. Lalu di samping sifat buruk ini ada sifat yang jauh lebih parah. Bukan hanya sombong dan angkuh, tapi lebih dari itu merendahkan orang, menghina orang, melecehkan orang. Jadi ada dua sifat buruk, sombong lalu menghinakan orang. Kaum muslimin berbahagia, saya menduga kita semua mengikuti perkembangan di tanah air kita. Fenomena-fenomena orang sombong ini dan suka menghina orang lain terjadi di tanah air kita. Baru-baru ini ada seorang tokoh yang menjadi pejabat di lingkungan istana. Tokoh yang juga konon seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang kuat, kiai. Tapi tega merendahkan orang, tega menghina orang. Coba bayangkan, yang dihinanya adalah seorang pedagang kecil, pedagang es teh, yang untuk hidup bersusah payah menjajakan es teh kemana-mana, dihina oleh seseorang. Coba bayangkan perasaan orang yang dihina di tengah orang ramai lagi. Bagaimana kira-kira rasa yang dirasakan oleh orang yang dihina itu? Naudzubillah. Dan ini dilakukan oleh siapa? Ini dilakukan bukan oleh sembarang orang. Orang yang konon katanya memiliki pengetahuan kuat, memiliki pengetahuan agama kuat bahkan. Naudzubillah. Jadi dari ini kita belajar bahwa pengetahuan saja dan tidak terkecuali pengetahuan agama belum tentu membuat orang
tidak merendahkan orang. Belum tentu. Inilah salah satu contoh betapa dalam hidup ini kesombongan merasa hebat membuat orang tanpa berpikir mudah menghinakan orang. Baru-baru ini kita melewati masa kampanye pemilu kada. Ada salah satu calon juga di daerah kita yang kurang lebih sama, meremehkan calon yang lain, melecehkan calon yang lain, menghina calon yang lain, yang dengan mengatakan bahwa calon ini tidak cocok untuk jabatan ini, dia hanya cocok untuk menjadi kepala desa, kurang lebih seperti itu. Lalu dia katakan apa? Kalau saya jadi pejabat, kalau saya menang dalam pemilu ini, akan saya sukseskan ini semua dalam beberapa waktu dan tidak terlalu lama. Kaum muslimin berbahagia, ini dua dari sekian banyak fenomena yang kita amati dalam kehidupan. Fenomena sikap sombong, takabur, merasa paling hebat. Lalu kemudian di sisi lain, sikap mudah menghina, menyinggung perasaan orang yang lemah. Kamu muslimin berbahagia, ada memang beberapa hal yang memungkinkan orang sombong. Mungkin jabatannya tinggi, dia mudah menghina orang lain. Mungkin ilmunya tinggi, dia bisa juga mudah menghina orang lain. Mungkin dia gagah, cantik. Kadang-kadang juga kegagahan, kecantikan mudah pula membuat orang menghina orang yang tidak gagah, yang tidak ganteng, yang tidak cantik. Tapi apapunlah, semuanya itu relatif sesungguhnya. Jadi kalau kita sebut orang yang berilmu bisa saja menghinakan, memang faktanya banyak begitu. Dan tidak terkecuali orang yang memiliki ilmu agama sekalipun. Oleh karena itu, dalam agama kita kaum muslimin berbahagia. Pangkat, jabatan, ilmu yang tinggi, kehebatan kita, kegagahan kita belum tentu membuat kita menjadi orang yang santun dan lemah lembut. Belum tentu. Bukankah dalam pengalaman dan sejarah manusia kita mengenal sosok-sosok yang harus kita jadikan iktibar? Kita mengenal nama Fir'aun. Al-Quran berkisah panjang lebar tentang Fir'aun. Siapa Fir'aun? Fir'aun orang yang mengaku dirinya sebagai penguasa, raja yang paling hebat. Bahkan dia katakan, ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu Fir'aun mengatakan, ana huwa khair. Bukankah aku sebagai manusia yang paling baik di permukaan bumi ini? Sombongnya minta ampun, angkuhnya luar biasa, takabur. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang sombong dan angkuh, apalagi suka menghina orang lain, ujung-ujung kehidupannya pasti celaka. Setiap orang yang sombong dan angkuh celaka. Kenapa demikian? Allah memberi pelajaran. Satu-satunya zat yang memang pantas menyombongkan diri karena memang kebesarannya hanya adalah Allah saja. Allah mencipta langit dan bumi. Allah menguasai semua. Allah menentukan semua. Allah mengatur semua. Pantas karena itu kita menyebut berkali-kali Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Hanya Allah satu-satunya zat yang bisa mengaku sebagai yang maha berkuasa, maha agung. Selebihnya makhluk sangat tidak pantas menyombongkan diri, apalagi sampai menghinakan. Kaum muslimin berbahagia, mari kita lihat karena itu dampak-dampak dari orang yang menyombongkan diri dan menghinakan. Kita tahu apa yang dia rasakan, yang mereka rasakan. Tokoh yang tadi menghina orang,
akhirnya merasa malu sendiri, mundur dari jabatan pentingnya di lingkungan istana. Pejabat kita yang mencalonkan diri dalam masa kampanye merendahkan orang, akhirnya apa? Kalah telak. Allah membuktikan kesombongan tidak akan pernah menyelamatkan. Oleh karena itu kaum muslimin berbagi, pelajarannya adalah sehebat apapun kita, berapapun tinggi ilmu kita, maka yang membuat kita mulia hanya satu, yaitu akhlak mulia. Akhlak mulia. Bisa jadi ilmu kita tinggi, tapi yang mungkin membuat kita mulia dalam pandang Allah dan pandang manusia adalah akhlak mulia. Bisa jadi jabatan kita tinggi juga, tapi yang membuat kita mulia juga adalah akhlak. Karena itu marilah kita semua jadikan ini sebagai iktibar untuk kemuliaan hidup kita, untuk keselamatan hidup kita. Mari kita jauh sikap sombong, takabur, dan suka merendahkan dan menghina orang lain. Mari kita selalu mengutamakan sikap tawadhu, merendahkan diri kita. Mari kita bertawadhu dalam segala hal. Orang yang bertawadhu dimuliakan oleh manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan tawadhu sebagai pakaian hidup kita. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun keahlian kita, marilah kita terus bertawadhu, berendah hati. Itulah kunci kemuliaan kita dalam pandang manusia dan dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.